mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memberikan kasih sayang kepada semua orang. Bahkan bukan hanya orang-orang yang kita tidak kenal atau orang-orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal pun, bahkan musuh kita sekalipun, bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mendoakannya. Amin. Jadi kebetulan saja ada ceritanya tanggal 14 Februari, Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya harus setiap waktu, setiap saat Kristus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membagikan kasih sayang itu kepada semua orang. Next. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 25 sampai 23. Silakan satu orang. Ini apa kita sudah selesai? Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Silakan satu orang membacakan dengan keras. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang melatar belakangi mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, ia mengisahkan, mengibaratkan hubungan antara suami istri sama dengan hubungan Kristus dengan kita. Haleluya. Yang kedua, pada saat itu kedudukan laki-laki jauh di atas kedudukan perempuan. Sehingga apa? Sehingga laki-laki bisa saja bertindak semena-mena terhadap perempuan, dan itu tidak ada satupun hukum yang bisa menghukum laki-laki atas tindakan kesemenangan-menangan itu. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan ke jemaat Efesus dan kepada kita saat ini bahwasanya di dalam Kristus laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada perbedaan. Ke materi saya. Tidak ada perbedaan. Di hadapan Kristus kita sama. Sehingga Paulus dengan tegas menasihatkan, next terus tuh, menasihatkan kepada jemaat di Efesus pada saat hari ini untuk laki-laki mengasihi, untuk kita semua saling mengasihi satu antara lain. Terus, oke, terus secara singkat saya melihat ada beberapa tafsir dari sejarah Valentine, tetapi saya ambil dari berita dari Katolik karena ini sumbernya dari Katolik. Siapa itu Saint Valentinus? Situ dikatakan Valentinus adalah seorang pendeta, pastor, dan ahli fisika Roma yang menentang pemerintahan Kaisar Claudius II
yang pada saat itu mewajibkan semua pria usia produktif, ya kira-kira 17 tahun, ya yang produktif, untuk wajib militer, ya untuk berperang keperluan negara. Tidak boleh di situ pada saat itu menikah, sehingga oleh pastor Valentinus dia melanggar perintah Kaisar Claudius II. Dia tetap memberkati pada saat itu dalam pelayanannya. Dia tetap melangsungkan pemberkatan pernikahan bagi pria lajang yang produktif. Sehingga apa? Kabar ini didengar oleh Raja. Valentinus ditangkap dan ditetapkan tanggal 14 Februari 270 dia harus dihukum mati. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira ceritanya tentang Valentinus. Apa yang kita pelajari? Di sini dapat kita lihat walaupun terjadi pelanggaran hak-hak ajasi manusia yang berlangsung pada saat itu, tetapi selaku dia pemberita firman Tuhan sebagai pastor, dia tetap menjalankan misinya. Dia tetap menjalankan firman Tuhan. Dia tidak takut terhadap hukuman apapun yang akan menimpa dia. Sampai diancam hukuman mati, dia tetap melakukan pelayanannya, memberkati orang pada saat hari itu. Sehingga ditetapkanlah dia tanggal 14 Februari itu dia harus dihukum mati. Makanya Bapak Ibu, tanggal 14 Februari itu diperingati sebagai hari Valentine. Amin. Tapi banyak lagi kisah-kisah yang lain, tapi ini salah satu Bapak Ibu dari kisah Valentine. Next. Bapak Ibu sudah terkasih, dari ayat firman Tuhan yang kita baca terus ya. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan cinta yang hilang. Yang pertama, kita lihat dari ayat 25, Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Yang pertama itu adalah cinta itu harus penuh dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu kita tidak akan mendapatkan cinta. Kita lihat gambar ini Bapak Ibu. Kita hidup hingga pada saat hari ini itu karena ada satu orang yang berkorban. Kita sudah belajar melalui pembacaan, melalui Kejadian sampai Imamat. Sampai hari ini kita lihat banyak sekali korban penghapus dosa dalam perjanjian lama yang harus kita berikan kepada imam sebagai persembahan untuk mentahirkan, menyucikan kita. Sehingga pada saat itu sulit sekali orang miskin untuk bisa jadi tahir, untuk bisa menjadi bebas dari segala hukuman dosa. Ada harga yang harus dibayar. Kristus sudah menggantikan. Kristus sudah berkorban bagi kita. Cinta terbukti melalui apa Bapak Ibu? Ya, harus mengasihi, memberikan waktu, memberikan harta, ada pengorbanan. Kalau David mau diberkati hari Sabtu, dia harus memberikan korban waktu, tenaga, pemikiran, dompet untuk mendapatkan Ruth. Betul? Demikian juga Ruth. Untuk bisa mendapatkan si David menjadi pasangan hidupnya, dia juga harus berkorban. Jadi ada pengorbanan, ada yang berkorban. Sama seperti pas itu Pastor Valentinus berkorban. Dia tidak memperhitungkan nyawanya demi Kristus, demi dia
pada saat itu jemaat yang dilayaninya. Dia rela mati berkorban. Bahkan dia mati. Kenapa? Karena Kristus juga sudah mati bagi kita. Oleh karena itu kita harus berkorban. Kalau kita menyatakan cinta kepada seseorang, kita tidak berkorban, itu omong kosong. Amin. Haleluya. Kalau kita cinta kepada muda-mudi, kita harus mau berkorban kepada muda-mudi. Amin. Haleluya. Kalau cinta kita kepada anak-anak kita, kita harus berkorban demi anak-anak kita. Apapun kita berikan kepada anak-anak kita, itu pengorbanan orang tua kepada anak. Bukan kita katakan cinta kepada anak-anak kita, tetapi kita tidak memberikan yang terbaik. Itu omong kosong. Kalau kita benar-benar mengasihi anak-anak kita, kita harus memberikan yang terbaik. Makanan yang terbaik, sekolah yang terbaik, bahkan dileskan. Orang tua rela bekerja siang malam untuk bisa membiayai pendidikan anak-anaknya, untuk bisa menikahkan anak-anaknya, bahkan sudah punya anak pun memikirkan cucunya. Itu orang Batak, Bapak Ibu. Orang Batak itu sifatnya tidak ada selesainya. Sudah disekolahkan anaknya, dinikahkan, sudah dinikahkan, dipikirkan lagi cucunya. Betul, opung-opung. Kenapa? Bagi orang Batak ada 3 nama. Pertama, nama dia lahir, waktu dia dibaptis, Nike, nah, kan gitu contohnya. Tapi dia berkeluarga, punya anak, anaknya Ani, jadi Mama Ani dia namanya, nggak Nike lagi. Betul? Menikah anaknya, punya cucu dia, nggak Pak Ani lagi dia, nama cucunya. Itulah nama terakhir. Kalau dia Martini, Martono pun dia tidak akan berubah namanya. Makanya orang Batak itu sangat cinta sama cucunya daripada sama anaknya. Betul? Betul? Ya, itu tak dirasakan yang belum punya cucu. Tanya ke si Barani. Betul si Barani kan? Kolong rohana itu pampunan daripada sama anaknya. Apapun kebutuhan cucunya itu dikasih, apapun permintaan cucunya dikasih. Kenapa? Itulah penghormatan, itulah nama terakhir bagi dia, sampai dia mengembuskan napas terakhir. Jadi Bapak Ibu harus berkorban. Ada pengorbanan yang harus kita berikan. Kita beribadah pada saat hari ini, menjadi jemaat di gereja ini, Bapak Ibu, kita juga harus berkorban di gereja ini. Saudara jangan mengaku jemaat El Shaddai, tetapi saudara tidak pernah berkorban bagi gereja ini. Itu omong kosong. Saudara jangan pantang Pak ngarepin orang kaya sama hukuman deh. Gembala dan Pak Gembala orang kaya memang betul. Tapi saudara memberkati gereja ini bukan memberkati Bapak Ibu Gembala. Betul Bapak Ibu Gembala? Saudara memberkati rumah Tuhan. Saudara memberkati Tuhan. Kalau saudara memberkati pelayan ini, itulah Bapak Ibu tanda cinta kasih saudara kepada Tuhan. Di zaman sekarang banyak orang-orang egois yang mementingkan diri sendiri. Cinta kasih pengorbanan Kristus menjadi gambaran kita, menjadi pelajaran kita bagaimana Kristus berkorban hidupnya bagi kita. Kita juga harus meneladaninya. Apa yang harus kita korbankan? Bukan karena saya pembina muda-mudi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu berkorban untuk muda-mudi. Amin.
Haleluya. Tunjukkan kasih saudara mendukung program muda-mudi. Ya, dukung. Saya berpikir bagaimana supaya mereka semangat. Apa yang mau kita kasih? Reward apa? Mungkin dengan reward ini mereka akan lebih semangat melayani Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu? Kita siap mendukung berkorban. Haleluya. Apapun acara yang mau kita buat dari kita untuk kita, kita sama-sama berkorban. Kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Sehingga kelak nanti kita dipanggil Tuhan, kita layak. Haleluya. Tuhan nanti akan lihat apa sih pengorbananmu. Jangan datang hujan, datang sedikit gerimis, sudah tidak datang ibadah. Kan gitu ya Bapak Ibu? Di sini nggak ada. Haleluya. Di sini semua yang baik. Di dalam lingkar rumah tangga juga Bapak Ibu, banyak sekali pengorbanan antara suami istri. Masing-masing kita harus menjaga perasaan masing-masing. Si suami harus menjaga perasaan istri. Kalau ku bilang ini sakit hati nggak dia ya? Si istri juga harus menjaga perasaan suaminya. Kalau ku lakukan seperti ini sakit hati nggak dia? Kalau ku repetin terus, betah nggak dia di rumah ya? Kan gitu Bapak Ibu ya. Makanya dikurangi repetnya supaya suami itu betah di rumah. Kalau direpetin terus Bapak Ibu, pasti tidak akan betah di rumah. Di sini nggak ada. Itu saya menerangkan yang di luar sana Bapak Ibu. Amin. Maksudnya di luar sana jangan ditiru. Seperti itu. Bagi pengantin juga seperti itu nanti. Haleluya. Sebabnya tema ini kan tema pernikahan. Bapak Ibu ya. Ada pengorbanan. Makanya waktu training pranikah itu selalu dikatakan. Tapi kalau mau menjadi memperistirikan sirut, ada apa? Karena pasti cantik kan? Ya kan Bin? Kalau nggak cantik, pasti nggak mau Pak. Kan gitu. Untuk cantik sirut itu ada biaya yang dikeluarkan. Pedikur, menikur. Betul Bu ya? Ke salon. Gitu Bin. Supaya cantiknya harus ke salon. Berapa kali sebulan Ruth ke salon? 5 kali Bin. Kan gitu kan? Kau harus pikirkan biaya 5 kali dia ke salon supaya dia tetap cantik. Kan gitu. Karena banyak sekarang pria-pria itu di luar sana karena dilihatnya istrinya nggak cantik lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak godaan di luar. Kayak Sperry itu ganteng itu. Orang salidirik gadis-gadis itu pasti akan suka. Kalau istrinya tidak bisa menjaga, dia bisa lari. Amin. Haleluya. Di dalam nikah rumah tangga suami istri harus saling menjaga. Korban perasaan sedikit, terus dada lah kalau Bapak Ibu mau marah ya. Terus dada dulu, kan gitu kan. Waktu dia tenang, baru bilang. Dan gitu kan. Aku kurang begitu suka waktu seperti ini. Nah, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Next. Yang kedua Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwasanya cinta kasih yang saling menguduskan. Itu ayat 26-nya. Untuk menguduskannya. Artinya apa? Jika kita hidup kudus, maka akan berdampak kepada orang-orang sekitar kita. Kita dulu yang kudus Bapak Ibu. Jangan harapkan orang lain bertobat. Jangan harapkan suamimu berubah. Jangan harapkan istrimu berubah. Jangan harapkan anakmu berubah. Jangan harapkan
kita duluan. Ayo katakan Bapak Ibu. Harus kita duluan. Jangan harapkan orang lain berubah kalau kita tidak berubah duluan. Jika suami hidup kudus, rohani, dan berfungsi sebagai imam, maka keluarga akan menghidupi, akan tetap hidup kudus. Suami duluan. Kenapa? Suami itu sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Dialah yang mewakili keluarga, mewakili anggota keluarga untuk berhadapan dengan Allah, sama seperti Harun dan anak-anaknya, mewakili bangsa Israel pada saat hari itu. Maka perlu imam. Tidak semua zaman dahulu bisa langsung masuk ruang kudus mempersembahkan korban kepada Allah. Harus imam Harun dan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang pria, seorang suami harus bisa menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Karena dia yang menguduskan, dia yang mewakili keluarganya bersepakat kepada Tuhan. Saudara ingat Ayub, dia berdoa bagi anak-anaknya. Dia takut ada anak-anaknya melakukan kesalahan. Dia bersepakat, dia berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni segala dosa dan perbuatan anak-anaknya. Oleh karena itu, di tengah-tengah keluarga itu harus ada imam. Jika suami bapak ibu belum bertobat, itu yang kedua. Jika istri hidup kudus dan berdoa terus untuk suami yang brengsek, maka akan bertobat. Amin. Kapan? Ya tergantung doamu. Kan gitu Bapak Ibu ya. Tergantung iman kita, tergantung doa istri. Kalau istri sungguh-sungguh berdoa, bersehati dengan anak-anak berdoa, maka suami akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sudah banyak kisah. Ibu juga mengalaminya di Gembala. Kan? Karena itu Gembala belum bertobat. Ya kan ya? Amin. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di rumah tangga kita suami kita belum sungguh-sungguh, maka istri dan anak-anak harus mengambil alih imam itu. Karena tidak boleh dalam rumah tangga itu tidak ada imam. Kalau suaminya belum bertobat, imam itu harus diambil alih oleh istri dan anak-anaknya. Tetapi mereka pejabat sementara. Amin. Kenapa? Istri dan anak-anak untuk mengambil keputusan harus konfirmasi dulu kepada bapaknya. Tidak boleh sembarang-sembarang. Harus permisi dulu, harus konfirmasi dulu, sehingga prosesnya agak panjang. Belum tentu semua diterima. Kenapa? Karena suaminya belum mengenal firman Tuhan. Mungkin untuk korban yang besar-besar suaminya belum setuju. Makanya kadang-kadang istri diam-diam untuk berkorban. Kan gitu Bapak Ibu ya, tidak dikasih tahu. Itu salah Bapak Ibu. Tetapi itu jalan yang terbaik, karena kalau dikasih tahu nanti bisa berantem. Kan gitu Bapak Ibu? Maka harus berdoa, harus saling menguduskan, supaya terjadi saling menguduskan. Kita dulu yang kudus. Imam bisa menguduskan jemaat karena imam itu terlebih dahulu dikuduskan, sehingga dia bisa mewakili jemaat pada saat hari itu. Amin. Kita ini semua manusia biasa, saling menopang. Haleluya. Hamba Tuhan tidak manusia yang sempurna, juga punya kelemahan.
Udah banyak kali salam tante ini berasa, agak susah dijawabnya. Setiap manusia, bahkan hamba Tuhan sekalipun, itu punya kelemahan, Bapak Ibu. Itulah tugas kita, selalu senantiasa berdoa untuk saling menopang. Amin. Makanya kemarin saya ajarkan kepada muda-mudi proyek 1 minggu ini, berpasangan untuk saling mendoakan. Nanti kalau kira-kira cocok ini kita praktekkan, Bapak Ibu. Contohnya, si Hana dan si Nike harus saling mendoakan setiap hari. Si Nike mendoakan si Hana mendoakan si Nike. Terus setiap hari saling mendoakan. Apa pergumulan si Nike dikasih tahu sama si Hana. Apa pergumulan si Hana dikasih tahu sama si Nike. Sehingga mereka menjadi sahabat doa, saling mendoakan. Saya percaya kalau mereka saling mendoakan, Tuhan akan bekerja bagaimana mungkin. Haleluya. Amin. Amin. Karena doa itu besar kuasa. Amin. Haleluya. Yang ketiga, cinta kasih itu memelihara. Yang ketiga, ini perhatikan Bapak Ibu. Terus, nah ini hidup kudus ini belajar seperti ini, Bapak Ibu. Anak singa untuk menjadi singa dewasa, dia belajar dari hidup singa. Jadi anak-anak Tuhan belajar dari Tuhan Yesus supaya bisa hidup kudus. Next. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat cinta kasih itu memelihara, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Yang ketiga, cinta kasih antara kita jemaat akan bertumbuh dengan subur jika masing-masing kita memelihara. Apa saja yang perlu kita pelihara, Bapak Ibu? Yang pertama, perlu adanya senantiasa komunikasi. Saya belajar manajemen konflik karena saya pengawas sekolah, membidangi beberapa sekolah. Di sekolah itu sering terjadi konflik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik. Dominan Bapak Ibu, konflik itu kenapa? Karena adanya miskomunikasi, komunikasi yang terputus. Ada salah tafsir atas pesan-pesan yang diberikan. Oleh karena itu, di dalam lingkar rumah tangga, komunikasi itu harus dibangun. Jangan biasakan orang Batak yang di luar sana banyak bercerita. Kalau di rumah dia berkomunikasi dengan istrinya, paling tahan 5 menit. Sesudah itu apa, Bapak Ibu? Sesudah itu berantem. Di luar itu, di sini nggak ada, Bapak Ibu ya. Amin. Gimana mau keluarga kita diberkati Tuhan kalau kita tidak bisa berkomunikasi satu antara lain? Di dalam komunikasi, Bapak Ibu, ada yang berbicara dan ada yang mendengar. Ada yang mendengar dan ada yang berbicara. Bukan dua-duanya berbicara, itu berantem. Kan gitu, Bapak Ibu ya. Kalau dua-dua bicara itu berantem, Bapak Ibu. Kalau dua-duanya diam, berarti terjadi SKT. Kayak gitu, Bapak Ibu ya. Yang tertawa itu pengalaman. Ada suami istri dalam keluarga di luar sana yang diam-diam, tidak ngomong, tidak berbicara, tidak berkomunikasi, tahan tidak berkomunikasi sampai berlama-lama antara suami dan istri. Di luar sana, di sini nggak ada. Makanya lebih berbahaya lagi, Bapak Ibu, kalau putus komunikasi. Makanya Bapak Ibu, supaya komunikasi
jangan tuntut yang tidak alami itu mengalah. Betul Bapak Ibu? Amin. Kalau Bapak Ibu kita merasa diri kita lebih rohani dari pasangan kita, lebih banyaklah kita mengalah. Haleluya. Ya. Yes. Tetap apapun permasalahan dalam rumah tangga kita, jangan sampai matahari terbenam kita tidak lakukan komunikasi. Tetap komunikasikan. Mungkin dia salah persepsi, salah menafsirkan. Bapak Ibu bicara, kemudian dengarkan pendapat dia. Masing-masing saling berbagi. Jangan mau menang sendiri. Ya kan David? Nah, ini lemparnya kepada yang mau menikah juga ini. Jangan menang sendiri karena kau sarjana hukum, pengacara kan gitu kan? Karena sifatnya pengacara kan gitu Bapak Ibu. Bukan pengangguran banyak cara ya. Temukan kelemahannya. Kan gitu kan? Sama juga tentara kan Pak Erickson ya. Dan tahu dia kelemahannya, bunuh dia, habiskan dia. Nah, kan gitu. Tapi kalau dokter berbeda Pak ya. Kalau penyakitnya disembuhkan. Seperti itu, dipulihkan, diobati. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita kasih itu saling terpelihara, kita harus bangun keintiman, kehangatan di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah jemaat ini kita harus bangun keintiman, kehangatan. Kalau kita bangun keintiman, kehangatan Bapak Ibu, artinya tidak ada jarak. Tidak ada yang berbeda-bedakan. Tidak ada kasta-kasta di sini. Amin. Walaupun kita Bapak Ibu terdiri beberapa suku, terdiri beberapa macam pekerjaan, tetapi kita sama di gereja ini. Amin. Amin. Harus ada kehangatan, saling bertukar Bapak Ibu. Makanya kita ada WA group Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kalau ada pergumulan Bapak Ibu, komunikasikan dulu supaya kita masing-masing bisa saling mendoakan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kami kan tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu katakan ada perhatian dari hamba-hamba Tuhan itu. Kami ini bukan malaikat yang tahu kelemahan kebutuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu perlu juga komunikasikan. Haleluya. Kalau segan di grup, dijapri. Gitu ya. Kasih tahu. Karena kita ini satu di dalam jemaat Tuhan. Kehangatan itu Bapak Ibu kita ciptakan. Jangan kita yang Bapak Ibu membuat, kita mengatur jarak. Kita harus sama-sama. Karena kita satu Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, di wadah WA group kita saling berkomunikasi, ada yang berbicara, ada yang mendengar, saling bertukar, supaya tetap kehangatan itu, kecintaan kita akan jemaat ini tetap terjalin. Tanpa keintiman dan kehangatan dinamika rumah tangga itu, rumah tangga yang hampa. Gak ada gunanya. Kalau tidak ada keintiman, kehangatan di tengah-tengah keluarga itu. Makanya sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita, kita harus tetap memberikan waktu kepada keluarga kita, kepada anak-anak, berkomunikasi, jalin keakraban, kepada suami istri. Makanya kadang-kadang suami istri perlu berjalan berdua Bapak Ibu, mengingat dulu nostalgia waktu masa pacaran. Sekali-sekali tinggalkan anak-anak di rumah. Ya ngopo-ngopo pun nggak apa-apa. Ya Bu berani ya. Boncengan naik sepeda motor lebih enak. Terhalau, gitu. Tiap betina bang, kamu tidak parkir. Kan gitu kan? Kalau dia mobil, Pak ada jaraknya pas. Kan gitu. Kalau naik sepeda motor, ya kan dekat. Kan gitu kan. Tapi kalau belum
langsung dipegang. Kan gitu kan? Kenapa? Takut jatuh. Kan gitu Bapak Ibu ya. Apalagi Bu Firman, kan kalau nggak dipegang Bapak Firman itu soto melayang. Ya Mas, bener kan? Gitu lah Pak Firman, tiup, gitu kan? Harus pegang supaya tetap terjalin kehangatan. Kadang-kadang kita suami istri itu perlu melupakan anak-anak, perlu jalan berdua bersama-sama, mengingat nostalgia dulu waktu pacaran. Supaya apa? Kehangatan, keintiman itu tetap terjamin. Haleluya. Keintiman kita dengan Tuhan Bapak Ibu, kadang-kadang kita Bapak Ibu perlu berdoa sendiri juga. Haleluya. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, kita perlu memberikan waktu kita khusus secara pribadi kepada Tuhan. Kalau saudara tidak menyediakan waktu untuk intim dengan Tuhan, saudara tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Berikan waktumu. Kalau saudara menjadi tim pendoa dimanapun saja, berdoa sepakat itu perlu. Tetapi doa pribadi, membangun keintiman secara pribadi dengan Tuhan, itu juga sangat perlu. Haleluya. Jangan orang lain saja pikirkan. Pikirkan juga keintimanmu dengan Tuhan. Bagaimana engkau memikirkan keintiman antara suami istri? Tadi kenapa? Hubungan suami istri itu sama dengan hubungan jemaat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah mempelai pria kita. Kita adalah mempelai wanita. Saya percaya saudara rindu intim dengan Tuhan. Haleluya. Itu harus dikerjakan, Bapak Ibu. Kita harus beri waktu. Apapun yang terjadi kita harus beri waktu. Apalagi imam. Imam itu harus punya waktu-waktu tertentu berdoa khusus Bapak Ibu, secara pribadi. Baik waktu Bapak Ibu nyetir, baik waktu Bapak Ibu sendiri. Daripada Bapak Ibu kita lihat kanan kiri depan belakang, kan gitu kan? Rumput tetangga nampak hijau, padahal rumput sendiri pun hijau kali ya Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan dilirik rumput tetangga hijau, ternyata dia lupakan rumputnya sendiri. Rumput kita sendiri juga tetap hijau. Haleluya. Amin. Yang terakhir, yang keempat, cinta kasih memberi rasa aman. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Itu Bapak Ibu. Semua manusia itu membutuhkan rasa aman di dalam hidup. Berapapun orang berani bayar untuk rasa aman itu. Bahkan pejabat, orang-orang kaya sekalipun dia harus membayar bodyguard. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya hidupnya aman. Dia beli jet pribadi, pengawal pribadi, supaya ada rasa keamanan. Sehingga aman itu mahal Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyukur di bangsa negara kita ini ada Polri, TNI, BIN dan lain sebagainya yang menjaga keamanan di bangsa negara kita ini. Kita bersyukur ada mereka. Karena banyak sekali sekarang teroris-teroris, orang-orang yang mau menghancurkan bangsa negara kita ini, memberikan rasa tidak aman di bangsa dan negara kita ini. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali untuk kita mau memberi
masing-masing kita, kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, antara suami istri, anak-anak, keluarga seluruhnya, kita harus memberikan rasa aman. Rasa aman apa Bapak Ibu? Yang pertama, adanya kebutuhan yang tercukup. Adanya Bapak Ibu kesetiaan. Yang mau menikah, satu di Jakarta, satu di Pakam ya. Dia tidak mau pindah nanti ya. Nah gitu ya. Kalau tidak setia, sirup pasti nggak aman. Apa yang dikerjakan abangmu ya? Ya kan? Gusar dia, takut dia. Tetapi kalau si David tetap setia, ya kan? Tenang kau dia. Hanya kaulah wanita yang paling cantik di hatiku. Kan gitu. Tidak ada pun di dunia ini yang cantik selain engkau. Walaupun artis-artis cantik, tapi bagiku engkau lah yang paling cantik. Ya kan? Maka amanlah dia Bapak Ibu. Tenanglah dia saat itu kan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sudah terkasih, rasa aman itu hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Kemanapun Bapak Ibu cari, Bapak Ibu bayar pengawal, Bapak Ibu tidak akan terlepas dari rasa aman. Tetapi kalau di dalam Tuhan, Bapak Ibu pasti akan dijagai, karena Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita 24 jam. Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur, Dia menjagai, mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Hanya itulah rasa aman yang abadi yang harus kita miliki. Makanya di tengah-tengah keluarga kita harus bangun mesbah. Di tengah-tengah keluarga kita ada pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, secara pribadi saya 2 kali pagi-pagi sudah saya baca. Ibadah malam kami di keluarga, kami baca lagi itu Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang seminggu sepanjang kali pun nggak ngerti pun aku, katanya Bapak Ibu. Ya harus kita tenangkan Bapak Ibu. Memang kalau kita baca saja Kejadian keluar imamat itu mudeng. Apa Bapak Ibu mudeng? Nggak ngerti. Apapun maksudnya itu pun diulang-ulang terus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan itu ada artinya. Haleluya. Kita harus baca. Kita harus bangun hadirkan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun anak kita jauh merantau, kalau kita hadirkan Allah, kita berdoa, maka rasa aman dan tenang itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita tarik dari hari Valentine. Haleluya. Yang terakhir. Cinta kasih sejati dari Kristus menginginkan yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasih. Cinta kasih dunia menginginkan hanya dirinya yang ingin dikasih. Jadi Bapak Ibu, melalui momen perayaan Valentine ini kita diajarkan Tuhan untuk kita tetap menjaga cinta kasih kita kepada diri kita, keluarga kita, terutama kepada Tuhan, supaya saya percaya rencana-rencana Tuhan cukup luar biasa di tengah-tengah jemaat Yerusalem Pakam, dan itu pasti Tuhan akan genapi. Ya, walaupun di masa pandemi ini orang banyak kesukaran, banyak putus kerja, banyak kekurangan-kekurangan, tapi aku percaya kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, jemaat ini akan selalu dipelihara. Haleluya. Itu saja firman Tuhan. Kami undang seluruh